Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, Shalom Havrim, nama saya Rita Wahyu dan kita masuk pada Ekumene Bible Course Online Biblical Hebrew Study level A untuk unit 8. Dan pada unit 8 ini kita akan belajar mengenai Hebrew Word Structure. Nah, untuk memahami Hebrew Word Structure kita harus betul-betul paham mengenai sores. Dari sores, sores yaitu akar kata, kita akan memahami apa itu miskalim. Miskalim itu adalah word form untuk nomina Ibrani. Nah, apabila Anda belajar bahasa Ibrani, selama-lamanya Anda akan berurusan dengan sores ini, ya. Jadi pelajaran pada unit 8 ini sangat penting, mendasari segala sesuatu nanti ketika Anda meneruskan mempelajari sastra Ibrani, ya. Baik, kita akan mulai practice reading, ya. Sekaligus yang kita baca adalah doa berkat, ya. Ikuti saya untuk Anda dapat membacakannya dan semakin cepat, semakin lancar dan semakin baik. Kita mulai. Barhu et Adonai hameforach. Baruch Adonai hameforach leolam vaed. Baruch ata Adonai Eloheinu melek haolam asher bahar banu mikol ha'amu venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten hatorah. Amin. Beshem ha'af vehaben veruah hakodes ha-Elohim echad. Seperti vocab yang sudah diberikan, kosakata, saya harap Anda sudah membacanya atau bahkan telah menghafalnya. Dan apabila Anda sudah menghafalnya, kata-kata Ibrani yang Anda baca di sini, Anda akan tahu masing-masing artinya apa. Nah, di sini ya. Ini adalah suatu prefiks yang nanti digabungkan dengan kata-kata dalam bahasa Ibrani, dan ini adalah tanda hubung yaitu artinya en, dan, ya. Kemudian hem atau hen itu adalah mereka, ya. Hem itu adalah mereka laki-laki dan hen adalah mereka perempuan. Jadi gendernya beda-beda untuk menyebut kata mereka. Kalau bahasa Indonesia mereka bisa laki, bisa perempuan. Atau they dalam bahasa Inggris juga bisa untuk laki, bisa untuk perempuan. Tetapi dalam bahasa Ibrani itu membedakannya antara hem dengan hen. Hem untuk laki-laki, hen untuk feminin. Matzah. Nah, matzah artinya dan dia menemukan. Ya. Dia menemukan, he found. Ya. Meot artinya very, ya, sangat. Betok itu bisa di tengah-tengah, bisa di antara. Jadi di sini artinya among, ya. Nah, Anda sudah dapat memahami satu persatu kata-katanya, ya, seperti ini. Nah, kita juga masih vocab review, ya. Ini Israel, ya. Nah, ini ada gambar kepala, ya. Kepala itu mana? Rosh, ya, kepala Rosh. Nah, ini ada gambar malaikat. Mana malaikat? Nah, mal'ah, ya. Jadi malaikat, ya, mal'ah. Mirip karena bahasa Indonesia menyerap kata dari bahasa Arab, dan bahasa Arab dengan bahasa Ibrani adalah bahasa yang serumpun, ya. Nah,
Lihat di sini, ini adalah gambar tentang malam, ya. Maka ini adalah Laila, ya. Laila, malam. Seperti bahasa Arab juga menyebut malam dengan Laila. Nah, ini satu persatu kata yang sudah kita pahami bersama, ya. Nah, sekarang kita practice reading, ya. Dan nanti kita akan mengartikannya, ya. Asa mispat. Nah, asa itu membuat, mispat itu justice, ya. Jadi to do justice, ya. Yona Tova. Nah, Yona Tova ini, Yona itu adalah merpati, ya. Tova itu apa? Good, ya. The good dove, ya. Good dove, good dove. Nah, sekarang frasa selanjutnya, Mishkan Kadosh. Mishkan itu adalah kemah atau tabernakel. Nah, Kadosh itu suci, kudus, ya. Berarti holy tabernakel. Nah, kemudian di sini ada Zaid Katon Meot. Zaid, Anda ingat kata yang mirip dengan bahasa Indonesia apa? Zaid, zaitun, ya. Jadi Zaid Katon Meot. Nah, katon itu kecil, meot itu sangat. Berarti zaitun, buah zaitun yang sangat kecil. Nah, Zahar o nekeva. Zahar itu laki-laki, o itu atau, nekeva itu perempuan. Laki-laki atau perempuan, jantan atau betina. Nah, Zahar o nekeva. Dor sadik. Nah, dor itu generation, sadik itu benar. Jadi the righteous generation. Dag gadol, ya, seperti gambar ini, ya. Ikan yang besar, kita ingat tentu saja kisah dari Yunus, ya. Dag gadol. Dag itu ikan, gadol itu besar. Ya. Nah, kita sudah memahami bersama seluruh frasa yang ada di sini, sehingga kita dapat mengartikan arti dari frasa-frasa tersebut, ya. Nah, sekarang kita masuk pada Hebrew word structure, suatu pemahaman dan pelajaran yang sangat penting yang menjadi basic bagi kita memahami bahasa Ibrani, ya. Dan pemahaman akan sores, ya. Dan ini akan mengantar Anda untuk memahami Hebrew word structure. Apa itu sores? Sores adalah root atau akar kata. Nah, dari akar kata ini, ya, nanti Anda akan memahami miskalim. Jadi itu adalah bentuk form atau noun, ya, non structure. Jadi formula untuk memahami bahasa Ibrani untuk kata benda, ya. Jadi Anda ingat bahasa Ibrani itu adalah bahasa yang menggunakan logika, dan bahasa Ibrani yang mirip, bahasa lain yang mirip dengan bahasa Ibrani itu adalah chemical language, ya. Anda ingat H2O misalnya. Kalau Anda membaca tulisan H2O, apa yang Anda pikirkan? Anda pasti berpikir air. Ya, O2, Anda pasti berpikir itu oksigen. Nah, demikianlah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani mirip sekali dengan chemical language. Dan bahasa Ibrani itu selalu menimbang sores. Jadi sores ini adalah ilmu yang selamanya akan Anda pakai. Ya. Tidak satu kali pun jika Anda berhubungan dengan bahasa Ibrani itu ditinggalkan. Sores selalu digunakan sebagai dasar dari logika pemahaman bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani biasanya itu memiliki 3 sores. Ya, misalnya ada kata haya, ya, ada kata hafa. Ya. Nah, itu semuanya adalah berdasarkan dari sores yang dibentuk dari 3 konsonan,
ya umumnya berasal dari 3 konsonan. Misalnya ada kata kasih. Kasih dalam bahasa Ibrani itu ahava. Ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ada 4 konsonan. Berarti ada yang menjadi bukan sores di situ. Ada yang menjadi suffix di situ. Yaitu apa? He yang menjadi suffix. Nah, soresnya yang mana? Nah, saya sudah tahu, tapi nanti Anda akan juga segera tahu ya. Jadi sores untuk kata ahava ini adalah alef he bet. Alef he bet. Nah, itu membentuk satu kata ahav atau artinya to love, mencintai atau mengasihi. Nah, ada juga sores ya yang berasal dari 2 aksara saja ya, yaitu shir ya, shin dan resh. Nah, dari kata shir itu membentuk kata menyanyi ya. Nah, tapi ada juga kata yang mirip dengan shir ya, sarar. Itu berasal dari kata sar dan kemudian menjadi kata sarar. Turur atau to reign, atau to make prince. Nah, sar sendiri adalah prince. Nah, ini ada satu ungkapan yang terkenal ya. Sarah shir samea ya. Sarah dia menyanyikan lagu ya shir tentang lagu yang untuk kesenangan atau happy. Sarah sang a happy song. Sarah shir samea. Nah, buat Anda yang sudah mengerti sores, Anda akan tertawa bahwa ini seperti satu ungkapan aliterasi ya. Jadi kata-kata yang mirip ya. Shir samea sara ya. Jadi lagu yang happy dinyanyikan oleh Sarah. Shir samea sara ya. Nah, bagi Anda yang belajar bahasa Ibrani, ini juga ada ungkapan yang bagus dari Rabbi Hillel ya, yang menggunakan 2 sores yang sama ya. Jadi antara lamed dan melamed. Nah, lamed dalam bahasa Ibrani itu to learn. Nah, melamed dalam bahasa Ibrani itu to teach. Jadi dengan sores yang sama itu membentuk kata to learn dan to teach. Tinggal nanti binyan dan yang digunakan. Apabila kata itu dalam binyan kal artinya to study. Apabila sores yang sama dipergunakan dengan binyan BL itu artinya to teach. Nah, apa itu binyan? Kita nanti pada di atas unit 20 kita akan bersama-sama belajar tentang binyan ya. Nah, ini kita baca bersama ya. Lo habaishan lamet velo kafdan melamet. A shy person cannot learn. Orang yang malu-malu tidak dapat belajar ya. Velo kafdan melamet. And a haughty person cannot teach. Dan seorang yang angkuh tidak dapat belajar. Maka jika Anda memiliki hati yang suka belajar, tentu saja Anda tidak malu-malu untuk belajar, tidak malu-malu untuk bertanya, ya, tidak malu-malu untuk menggali segala sesuatu. Dan apabila Anda ingin menjadi guru, ya, Anda harus menjadi guru yang sabar. Ya. Karena guru yang angkuh, pastilah dia tidak dapat mengajar. Baik, seperti yang saya katakan tadi bahwa sores dalam bahasa Ibrani itu umumnya terdiri dari 3 konsonan, ya, umumnya. Nah, tapi juga ada sores yang terdiri dari 2 konsonan saja. Ya, apa itu contohnya? Misalnya ya, brother, ya, yad, tangan, ya, af, bapak, ir, kota, ya. Jadi ingat umumnya 3, tetapi ada juga yang
berasal dari 2 saja. Nah, kalau Anda belajar bahasa Ibrani modern, bahkan ada sores yang terdiri dari 4 konsonan. Ya. Tetapi bahasa Ibrani Alkitabiah itu umumnya 3 dan ada bagian juga kata-kata yang terdiri dari 2 konsonan saja untuk 1 sores. Ya. Jadi sores itu nanti akan membentuk Hebrew word structure. Untuk noun namanya miskalim, ya. Untuk verb namanya binyanim. Jadi ada word structure-nya. Jadi ada pattern-nya, ada formulanya. Ya, dan kita akan belajar sedikit demi sedikit ya, supaya nanti Anda paham. Nah, sores ini nanti itu akan sangat berguna bagi Anda untuk pelajaran lanjutan untuk memahami verba Ibrani. Nah, karena verba Ibrani itu punya banyak sekali stem ya, setidaknya ada 7. Yang pertama adalah kal, biel, hivil, hitpael, ya, nifal, pual dan hufal. Masih ada bentuk-bentuk yang lain karena ini 7 ini adalah untuk kasus normal. Berarti ada kasus abnormalnya. Nah, misalnya di sini ada 1 sores ya yang dibentuk dari kaf, taf, bet, kataf. Ya. Dari 1 kata ini ya, dalam Hebrew word structure itu bisa berubah menjadi bermacam-macam kata. Ya. Antara itu nomina maupun verba. Nah, apabila dikaitkan dengan verba dari sores kaf, taf, bet, ya, karena binyannya ada 7, tensesnya ada 7, subjeknya ada 10, ya, maka 1 kata Ibrani itu bisa menjadi berubah, ya, menjadi bermacam-macam variasinya, bisa sampai 490. Jadi 7 binyan kali 7 tenses kali 10 subjek, berarti dia totalnya adalah 490. Wow, ya. Ini beda sekali dengan bahasa Indonesia. Misalnya kata makan, ya. Makan cuman 1 kali makan, cuma 1 macam, ya. Saya kemarin makan. Saya tadi makan, besok saya makan lagi, ya. Tadi saya makan-makan dengan teman. Makan. Ya. Kalau bahasa Inggris bagaimana? Eat, ya. Eat itu bisa berubah setidaknya menjadi 4. Misalnya eat, ya, ate, eaten, eating, ya, bisa 4 macam. Tetapi kalau bahasa Ibrani itu Anda lihat di sini bisa berubah menjadi 490 macam, ya. Jadi Anda bisa membaca naskah Ibrani, aksara Ibrani dengan cepat bisa. Tetapi to understand the Hebrew itu takes time dan perlu ketelatenan, perlu kesabaran, ya. Dan saya mengajak Anda untuk tetap semangat, ya. Ini adalah bahasa yang belum kita kuasai dan kita akan selama bersama-sama belajar, ya, dengan waktu yang ada, ya. Jadi 1 kata Ibrani itu bisa sampai berubah menjadi 490. Nah, misalnya sekarang ini, ya, dafar. Dafar itu adalah sabda, ya. Defer itu adalah penyakit sampar. Seperti yang sudah kita alami sekarang ini dan sedang kita alami, ada penyakit sampar yaitu coronavirus, ya, pandemi coronavirus. Nah, dalam bahasa Ibrani untuk pandemi ini, ya, untuk penyakit sampar ini adalah defer. Nah, seperti ini juga, ya, ternyata penyakit sampar dan sabda dalam bahasa Ibrani itu memiliki sores yang sama, yaitu dalet, bet, resh. Nah, dari sores dalet, bet, resh, ya, itu membentuk 1 verba, yaitu dafar. Apa itu dafar? Dafar itu to speak, to command, ya, to promise juga bisa. Nah,
dafar ini ya kamatspata. Nah, kalau Anda lihat di sini ada kamatspata, itu pastilah dia verba. Nah, kemudian di sini ada kamats-kamats. Nah, kamats-kamats di sini adalah noun. Kadang-kadang kamats-kamats ini juga bisa merujuk kepada bentuk adjektif ya. Nah, dafar di sini artinya word atau firman ya, atau sesuatu juga bisa ya. Nah, hadafar. Nah, hadafar ini ada artinya adalah sang firman. Ini adalah gelar bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita hologos. Bahasa Ibraninya sang firman ya. Nah, kemudian ada defer. Ya, sama ini ya. Dalet, betres sama soresnya. Nah, tapi artinya apa? Artinya itu plak ya. Artinya penyakit sampar. Nah, ya. Nah, kata dafar ini juga bisa berarti speak dalam artian yang negatif, yaitu warn, ya threaten, itu juga bisa menggunakan kata dafar. Jadi semuanya tergantung dari konteks yang dibicarakan. Dafar bisa menjadi artian sesuatu, awal, penyebab. Dia bisa berarti firman, bisa berarti urusan, dan defer bisa berarti penyakit sampar ya. Nah, Tuhan kita menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya ya. Dan itu merupakan satu pujian yang dituliskan oleh sang pemazmur dalam Mazmur 33 ayat 6 ya. Bidefar Adonai ya, Shamayim naasu ya. Uferuah pif kol sevaam ya. Bidefar ya. Dalam firman ya. Firman dari siapa? Adonai. Firman dari Tuhan. Shamayim nasu ya. Langit ini diciptakan ya. Kemudian ya uveruah pif, dan dalam nafas mulutnya kol sevaam, segala bala tentaranya. Jadi bala tentara sorga adalah bala tentara yang diciptakan Tuhan melalui firman-Nya ya. Dan ini pujian dari sang pemazmur. Nah, firman itu dalam bahasa Ibraninya adalah logos ya, dan logos itu bahasa Yunaninya adalah dafar ya. Dan Yohanes 1 ayat 1 itu menuliskan satu pujian kepada Kristus, Allah yang inkarnasi, bahwa Dia adalah sang firman ya, yang menjelma menjadi manusia ya. Dia adalah hadafar ya. Kita baca naskah Ibraninya ya, sekaligus kita practice reading ya. Bereshit haya hadafar, vehadafar haya et ha Elohim, velohim haya hadafar ya. Sangat indah sekali firman ini ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk menentukan sores dari kata-kata ini ya. Kita sudah belajar mengenai nomina feminin ya. Sehingga kalau kita melihat di sini ada nomina feminin ya, ini ada kamatshe. Nah, kamatshe ini berarti suffix. Nah, suffix ini dibuang ya. Nah, kemudian ada prefix taf ya. Prefix taf. Nah, tinggal kata apa di sini? Tinggal aksara apa di sini? Res, dalet, mem. Berarti soresnya adalah res, dalet, mem. Ya, tardemah di sini soresnya adalah res, dalet, mem. Ya, jadi demikianlah cara menentukan soresnya. Nah, sekarang kita coba bagaimana mencari sores dalam kata-kata yang lain. Ya. Nah, tadi kita sudah dapat res, dalet, mem untuk tardema. Nah, sekarang kita
melihat kata yang lain. Ada khotam, ya, khotam. Nah, Anda sudah belajar mengenai matres leksionis, yang dimana huruf Vav itu dibubuhkan pada masa lalu, itu untuk membantu orang-orang pada zaman dahulu untuk menentukan bagaimana mempronunsiasi suatu kata dengan benar sebelum ditemukannya titik-titik nikut, ya. Jadi kita melihat di sini ada het, vav, tav, mem, ya. Nah, berarti vav di sini adalah matres leksionis. Vavnya dibuang, ya. Berarti soresnya adalah het, tav, mem, ya. Khotam itu artinya sil atau ma, ya, atau cap atau stempel, ya. Nah, sekarang kita melihat di sini ada miktaf, ya. Miktaf kita cari 3 konsonan yang menjadi sores dari kata Ibrani ini, ya. Mem ini adalah prefiks, ya. Maka kita dapat menentukan soresnya menjadi, ya, kaf, taf, bet, ya. Kaf, taf, bet itu berurusan dengan tulisan, segala tulisan. Maka jika ada awalan mem ini adalah merupakan satu nomina, maka miktaf, ya, itu artinya letter, bisa note, bisa message, ya. Nah, sekarang kita lihat kata satunya lagi, ya. Tahbula, ya. Tahbula. Nah, tet ini adalah prefiks, ya. Kemudian vav ini adalah matres leksionis. He di sini adalah suffix untuk nomina feminin, ya. Maka kita dapatkan soresnya het, bet, lamet, ya. Het, bet, lamet adalah sores dari kata tahbula, ya, artinya trick, ya. Kata selanjutnya, ya, gevula. Gevula, bagaimana cara menentukan soresnya? Nah, sama, ya. Anda lihat di sini ada matres leksionis. Matres leksionis tentu bukan bagian dari sores. Nah, ada juga suffix he, kamats he, yang menunjukkan bahwa itu adalah nomina perempuan, ya. Maka kata gevula di sini kita dapat menentukan soresnya gimel, bet, lamet. Ya, gevula artinya border, ya, atau borderline, ya. Sekarang kita melihat kata yang lainnya. Talmid, ya, murid, talmid. Nah, taf di sini adalah prefiks yang menunjukkan bahwa ini adalah nomina. Nah, sekarang ada yod di sini. Yod adalah matres leksionis. Maka taf dan yod di sini bukan bagian dari sores. Sehingga kita dapat menentukan soresnya apa, ya? Lamet, mem, dalet. Lamet, mem, dalet. Maka talmid. Itu soresnya lamet, mem, dalet. Artinya murid, ya. Nah, sekarang kita beranjak ke kata yang lainnya, ya. Melakah, ya, melakah, ya. Nah, soresnya di mana? Lamet, alef, kaf. Karena mem adalah prefiks, he adalah suffix, ya. Maka kita dapatkan yang di tengah ini adalah sores dari kata itu. Lamet, alef, kaf. Nah, kata yang terakhir, ya. Atik. Nah, mudah karena Anda sudah pasti melihat yod ini adalah matres leksionis. Sehingga soresnya adalah ayin, taf, kof, ya. Atik artinya old atau antik. Baik, ya. Pada unit 8, ya, diberikan vokabulari kosakata dan ini penting untuk Anda pelajari dan Anda ingat-ingat, ya, supaya nanti kekayaan
vocabulary Anda bertambah-tambah setiap waktu ya. Dan ini yang sudah kita pelajari pada unit 7 sebelumnya. Kita sudah mempelajari tentang matspen ya, matspen dalam bahasa Ibrani untuk merujuk kepada kompas. Nah, apa sores dari matspen itu ya? Soresnya adalah sadevnun. Nah, dari sadevnun ini membentuk kata-kata yang bermacam-macam, matspen kompas ya, matspun hati nurani ya, safan menyembunyikan ya, sofen itu adalah kode rahasia ya, safon artinya utara ya. Nah, Yusuf itu disebut dengan Safnat Paneah ya, karena dia adalah seorang pembuka kode ya, maka dia dijuluki dengan Safnat Paneah. Dituliskan dalam Kejadian 41 ayat 45 ya. Jadi bahasa Ibrani selalu berhubungan dengan sores, dari sores sadevnun membentuk kata kompas, matspen, dan ini sudah kita pelajari sebelumnya ya, bahwa Alkitab itu menuliskan arah mata angin pada kitab Kejadian ya, yang dimana mata angin bahasa Ibrani itu didasarkan dari perjalanan dari Bapak Abraham, berjalan dari Haran menuju ke tanah perjanjian yang dimana sebelah kanannya ini selalu adalah laut, sehingga yam adalah kanan, yaitu sebelah barat. Ya. Baik, nah di sini kita akan mempelajari variasi-variasi kata yang dibentuk dengan sores mem lamed kaf ya. Dari mem lamed kaf ini membentuk kata melek ya. Anda lihat di sini ada melek akhiran, tulisannya beda ya. Melek artinya king. Nah, kemudian membentuk juga kata yang lain ya, mamlaka ya, dari sores yang sama ya. Kemudian ada meluka. Nah, itu artinya kingship. Nah, malka artinya queen ya. Molek. Nah, ini artinya divine ruler. Nah, Molek itu adalah juga dewa Molok ya, yang menjadi kejijikan di mata Tuhan ya. Dan bahkan Salomo ya itu pernah jatuh dalam dosa penyembahan berhala ya kepada Molok ini ya. Ya. Ule Molek di sini ya. Nah, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem bagi Molok, dewa kejijikan sesembahan Bani Amon. Dan ini ada di dalam zamannya Raja Salomo, dan Raja Salomo memang pernah jatuh. Tapi apakah dia jatuh selamanya? Tentu tidak ya. Kita dapat membaca kitab Kohelet. Apa itu kitab Kohelet? Kitab Kohelet adalah kitab pengkhotbah. Nah, kitab ini adalah kitab yang ditulis pada masa tua Raja Salomo. Dan dari segala yang dituliskan Raja Salomo pada kitab Kohelet ini, kita dapat memahami bahwa ini adalah masa-masa pertobatan dari seorang yang telah tua menghadapi ajalnya, dan dia seorang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan Salomo dengan kitab Kohelet yang dituliskan pada masa tuanya, kita dapat memastikan bahwa Salomo adalah orang yang bertobat dari perbuatannya di masa lalu ya. Pengkhotbah 1 ayat 1 dan ayat 12 itu menuliskan bahwa inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Dan ayat 12 menuliskan, aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Jadi walaupun
Salomo ini pernah berdosa, tergelincir dalam penyembahan Molok, ya, yang dimana Molok itu soresnya sudah kita pelajari Mem Lamed Kaf, ya, dan ini adalah dewa kejijikan yang dijadikan raja, yang dijadikan Tuhan yang lain oleh umat Israel. Dan Salomo pun pernah tergelincir dalam dosa itu, tapi dapat kita pastikan bahwa Salomo adalah orang yang bertobat. Ya. Dan tentu saja, ya, kata ini, ya, kata Yud-He Vav-He adalah kata yang penting bagi kita, ya, karena ini adalah nama dari Allah kita, ya, Yud-He Vav-He, Adonai, dibaca Adonai. Nah, soresnya apa? Soresnya berasal dari kata Haya, ya, He Yod He, ya. Nah, dari kata He Yod He ini muncul pula, ya, kata Ehye, ya, Ehye Asher Ehye adalah suatu ungkapan yang terkenal, ya, yang diungkapkan dari Tuhan kepada Musa di padang gurun, ya, di semak belukar, yang dia kemudian mengangkat Musa untuk menjadi nabi bagi dirinya. Nah, dari sores He Yod He muncul berbagai macam kata-kata. Nah, inilah pentingnya untuk mempelajari sores dalam bahasa Ibrani, ya. Selama Anda berurusan dengan bahasa Ibrani, Anda selama-lamanya akan berurusan dengan sores, ya. Yud-He Vav-He berasal dari Haya, ya. Termasuk kata Ehye, Asher Ehye, itu juga soresnya dari He Yod He. Nah, ini nanti menjadi bermacam-macam kata, ya. Nanti pada unit 20 ke atas kita akan belajar mengenai sores yang kemudian dirupakan dengan berbagai bentuk variasi dari kata-kata yang mungkin dari bahasa Ibrani. Dan ini kita akan pelajari mendatang, ya. Nah, Anda lihat di sini ada nama Yehuda. Nah, dari nama Yehuda, ya, itu adalah nama yang terbentuk dari kata yada, ya, tangan yang terangkat, ya. Nah, tangan artinya yad, ya. Yada, tangan yang terangkat, tangan yang mengucap syukur. Dari pengucapan syukur ini membentuk kata Yehuda. Nah, coba bayangkan, kata Yehuda ini kemudian diyunanikan. Dia menjadi kata apa? Dia menjadi Yudas. Jadi Yudas adalah helenisasi dari nama Ibrani Yehuda. Ya, jadi Yehuda dan Yudas itu sebenarnya adalah nama yang sama. Ya, nah seperti juga ini, ya, Yud-He Vav-He, nama Tuhan Adonai. Nah, itu dibentuk dari sores He Yod He, Haya. Ya, nah sama juga dengan juru selamat. Juru selamat Moshiach. Nah, Moshiach itu dibentuk dari sores, yaitu soresnya adalah Yod Shin Alef. Ya, dari sores Yod Shin Alef itu nanti membentuk kata, yaitu nama bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Ya, membentuk nomina feminin, yaitu Moshiach, keselamatan, ya. Moshiach, menyelamatkan, ya. Kata kerja dalam bentuk hif'il untuk participle. Jadi ada banyak sekali kemungkinan kata-kata itu berubah, ya, sesuai nanti kebutuhannya, ya. Digunakan dalam verba atau digunakan dalam bentuk nomina seperti ini, Moshiach, ya, Moshiach, sang penyelamat. Ya. Nah, kita juga melihat ada kata avodah. Nah, avodah itu dekat dengan kata bahasa Indonesia, yaitu ibadah. Nah, kenapa? Karena kata ibadah adalah kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari kata Arab. Nah, bahasa Arab dengan bahasa Ibrani adalah
bahasa yang serumpun. Jadi ada banyak kemiripan antara avoda dengan ibadah, ya. Sama-sama artinya, ya. Avoda, ibadah. Nah, tapi dalam bahasa Ibrani, ya, avoda ini juga berarti pekerjaan atau pelayanan, ya. Dari kata avoda ini terbentuk dari sores, yaitu ayin bet dalet, ya. Dari ayin bet dalet membentuk kata-kata yang bermacam-macam, misalnya evet, servant, pelayan, ya. Ya. Ma'evat, nah itu adalah work. Nah, ovet, worshipper, ya. Avoda, job, pekerjaan, ibadah atau labor, ya. Nah, kemudian avat, dia telah bekerja, atau bisa kita artikan dia telah beribadah, avat, ya. Jadi dari sores yang sama itu membentuk kata-kata yang berbeda-beda, dan ini penting sekali kita pelajari. Dan kata ibadah, avoda, dalam bahasa Ibrani bisa dalam artian pekerjaan, bisa dalam artian pelayanan, ya, dalam artian worship to God. Nah, itu juga kata yang menggunakan kata yang sama, avoda, ya. Nah, kata avoda itu sudah digunakan sejak di Taman Eden, yang dimana Tuhan itu sudah memperkerjakan manusia, yaitu untuk mengusahakan Taman Eden, ya. Vayikah Adonai Elohim et ha'adam, ya, vayanihehu, ya, began Eden le'afda ule samra, ya. Jadi Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden, ya. Began Eden untuk apa? Le'afda, untuk mengusahakan dan untuk memelihara, ule samra, dan untuk memeliharanya. Nah, di sini ada mapik di tengah di sini, ya. Mendatang kita akan mempelajarinya. Jadi kata avoda itu sudah digunakan sejak di Taman Eden. Tetapi tentu saja, ya, pekerjaan di Taman Eden ini tidak melelahkan, tidak membuat berkeringat, karena avoda yang dilakukan di Gan Eden adalah suatu keniscayaan, dan keniscayaan itu adalah suatu kesenangan, ya. Jadi ibadah atau pekerjaan itu sejatinya adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, dari sores yang sama, avoda, ya, itu juga bisa berarti ibadah. Ya, misalnya dalam Keluaran 12 ayat 25 ini ada kata ha'avoda, ya. Dan kata ha'avoda yang di dalam kitab Kejadian sebelumnya itu dibentuk untuk artian mengusahakan atau mengerjakan, tetapi dalam konteks Keluaran 12 ayat 25 ini diterjemahkan atau dalam artian ibadah, worship kepada Tuhan. Jadi worship kepada Tuhan itu adalah pekerjaan, ya. Dan pekerjaan kita adalah worship. Jadi lakukan pekerjaan kita dengan senang hati, dan dengan pekerjaan kita dapat memberkati banyak orang, ya. Kita dapat memberkati orang tua kita dapat memberkati anak-anak kita dapat memberkati sekeliling kita dengan pekerjaan yang sudah kita lakukan. Karena pekerjaan kita adalah ibadah, maka bekerjalah dengan benar. Dengan bekerja yang dengan benar adalah ibadah bagi kita. Nah, setelah kejatuhan manusia, ya, ketika tanah itu sudah dikutuk oleh Tuhan, maka ketika manusia bekerja dan mengusahakan tanah itu, ya, manusia harus berpeluh untuk mendapatkan rezekinya, ya. Nah, sekarang ada nama Tuhan, ya, Adonai Yireh. Nah, kira-kira apa
Soresnya di sini ya. Yireh ya. Kalau yang Adonai ini ya, yang Yud-He-Vav-He ini kita sudah tahu kan Soresnya yaitu He Yod He. Nah, bagaimana dengan Yireh? Nah, Anda belum belajar verbal system, tapi saya kasih tahu bahwa ini soresnya adalah Resh, Alef, He, Ra'ah. Ya. Nah, baik, kita akan masuk dalam pemahaman dari grammar Ibrani, yaitu Hebrew word pattern. Hebrew word pattern, miskalim. Ya. Nah, dalam bahasa Ibrani, setiap kata itu memiliki pattern tertentu. Nah, pattern pertama yang akan kita pelajari adalah pattern untuk nomina, untuk kata benda. Nah, ada pattern seperti ini, ya. Ada katal, kamats. Ada pattern patah kamat. Ada pattern awalan mem, ya. Kemudian ada akhiran. Nah, kemudian ada awalan taf, ya. Ada awalan mem, ada awalan taf. Nah, semua ini ya menjadi pattern bagi nomina dalam bahasa Ibrani. Nah, apabila Anda melihat ada pattern kamats, itu adalah pattern untuk adjektif, ya. Apabila Anda melihat ada patah kamats, itu adalah pattern untuk menunjukkan profesi dari seseorang. Nah, apabila Anda melihat ada awalan mem yang biasanya terbentuk dari bentuk participle yang kemudian dijadikan nomina dari bahasa Ibrani, ya, dia bisa membentuk sebagai place of confidence. Nah, ada juga awalan taf, ya, itu membentuk nomina dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi Anda ingat setidaknya ya pada awal pelajaran kita ini kita mengenal 4 pattern. Kamats, ya, patah kamats, ya, profession, awalan mem untuk place of confidence, dan awalan taf, ya, untuk nomina yang lain, ya. Jadi kita lihat di sini kalau kamats itu adjektif. Nah, ya. Di sini chacham, ya, wise, adjektif. Nah, di sini ada Adam, ya, man atau noun, ya. Atau bisa dalam artian memang adjektif yaitu human, ya. Nah, di sini ada katan, small, ya, adjektif, ya, kamats. Nah, dan ini adalah pattern yang pertama, ya. Nah, sekarang ada pattern yang lain, ya, kamats, stretch, ya, yashar, ya, sefer hayashar. Anda tahu kitab orang jujur, kitabnya orang lurus, ya, kamats, ya, stretch. Nah, itu nanti membentuk berbagai macam kata-kata ini, ya. Yashar itu nanti dikontraskan dengan weakness, ya, rasya, ya. Nah, pattern of adjective, jadi kelurusan. Nah, sekarang kita belajar mengenai pattern of occupation, yaitu patternnya adalah patah kamats. Patah kamats, misalnya, ya, rakaf. Nah, kalau ini patah kamats itu bicara tentang orangnya, yaitu apa? Kusir, ya, dari kata rekef, rakaf, ya. Nah, tapi karena ini ada patah kamats, maka dia adalah pattern of occupation. Nah, kemudian ada kala, ya. Jadi dia bisa diartikan penembak jitu, ya. Ini adalah patah kamats. Nah, sekarang ada patah kamats yang lain, ya. Sabal, ya, burden bearer, ya. Nah, kita belajar satu nama yaitu Yehoshafat. Nah, nama Yehoshafat itu terdiri dari nama Yud-He-Vav-He dan kemudian Safat. Apa itu Safat? Safat itu adalah yang menghakimi,
ya. Jadi nama-nama orang Yahudi itu adalah nama-nama yang selalu memiliki arti. Nah, dari pattern of occupation ya. Nah, di sini kita dapat mengartikan artinya ya. Dayak, nah itu berasal dari kata dak ya, berarti dia fisherman. Nah, ya. Sayyid ya, dia artinya adalah hunter. Ya, ada patah kamats. Nah, dayan, judge. Nah, kita ingat ada zaman dahulu Perdana Menteri Israel namanya Moshe Dayan. Nah, Dayan di sini artinya judge. Occupation sebagai judge. Nah, seperti nama Daniel ya. Dayan. Kemudian ada akhiran i ya, berarti my judge ya, Daniel ya. Jadi nama Daniel adalah my judge is God ya. Allah adalah hakimku Daniel. Nah, sekarang kita coba kata-kata yang lain ya. Kasyat, pemanah. Dari kata kasyat ya, panah ya. Occupation bagi pemanah adalah kasyat ya. Ada patah kamats. Nah, sekarang ada zahar. Kamats. Kalau kamats ini pastilah adjektif, berarti dia mengartikan suatu kata sifat jantan ya. Zahar jantan ya. Hazak yaitu kuat ya. Kamats. Nah, di sini ada patah kamat. Kalau patah kamat pasti occupation ya. Tabak ya, artinya chef ya. Tabak. Jadi itu adalah sebagian yang sudah kita pelajari mengenai miskalin ya, pattern dari Hebrew form untuk nomina ya. Nah, Ismail ya, salah satu putra dari Abraham, dan Alkitab itu selalu bicara hal yang baik tentang Ismail sebenarnya ya. Kalaupun ada pembicaraan yang negatif tentang Ismail, itu pasti berasal dari tafsir, tapi sebenarnya secara pesyat ya, Ismail adalah sosok yang positif di Alkitab kita ya. Kita baca mengenai Ismail. Vayehi Elohim et Hanaar ya. Allah menyertai pada anak itu, Naar ya. Vayigdal ya. Vayoshev ya, Bamidbar, Vayehi, Rofe, Kasyat ya. Vayehi Elohim et Hanaar, dan Allah menyertai anak muda itu, Vayigdal, Vayeshev, Bamidbar ya. Dan dia menjadi besar dan dia tinggal di padang gurun ya. Vayehi, Rofe, Kasyat. Nah, perhatikan di sini ya. Rabbi Aaron ben Asher, orang Masorah, itu memberikan pembubuhan ya, patah kamats. Berarti Ismail ini berprofesi sebagai seorang pemanah ya. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah ya. Rofe Kasyat, seorang pemanah yang besar ya. Rofe, rabah, dari kata rabah, rofe, nah kemudian kasyat. Jadi Alkitab memberikan pemujian kepada Ismail, dan sebenarnya Alkitab bicara hal yang positif tentang Ismail. Nah, sekarang kita belajar mengenai prefiks mem yang dibubuhkan pada suatu kata, yang dimana mem ini merujuk kepada place of confidence. Misalnya dari kata gadal itu besar ya. Kemudian diberikan awalan mem. Maka migdal jadinya. Nah, migdal ini bermakna tower atau menara ya. Ada juga mikras di sini. Ya, mikras itu artinya adalah open land. Nah, di sini ada miftah, itu adalah some place you can trust
Semuanya merujuk kepada pattern of confidence dari sebuah tempat, ya, place, pattern of confidence. Nah, ini adalah contoh-contoh yang lain di mana ada prefix mem yang menjadi place of confidence. Misalnya Migdal, tower, ya. Miskan, tabernacle, ya. Mifsar, ya, fortresses, ya. Miklat, refugee, ya. Mikdash itu temple. Nah, ini Mikdash ini dari sores apa? Kita bisa cari, ya. Kof Dalet Sin. Nah, Kof Dalet Sin ini bisa diartikan kadosh, ya, suci. Jadi Mikdash itu temple, tempat suci, tempat untuk beribadah. Nah, ya, kita ulang lagi bahwa setidaknya ada 4 untuk miskalim, word pattern untuk nomina Ibrani, ya. Kamats merujukkan ke adjektif, ya. Patah kamats merujuk ke profession, ya. Kemudian ada miktal, ya. Di sini ada awalan mem, itu place of confidence, dan awalan taf itu adalah nomina yang lain. Nah, confident pattern, ya. Shoken. Nah, ini adalah bentuk sebenarnya bentuk participle dari kata kerja, ya, he dwell, ya. Kemudian dari kata shoken membentuk miskan, dwelling place, ya. Kemudian ada boher, ya, he choose, ya. Kemudian ada kata, ya, mifkhar, artinya pilihan, ya. Sofer, ya. Sofer itu hikam, dan kemudian ada mispar. Mispar itu adalah angka dalam bahasa Ibrani, ya. Nah, dari kata sofer tadi membentuk kata sofrim, ya. Sofer menghitung, sofrim adalah seorang penghitung, ya. Asba'u el Yeshua Hamasya, ya. Vehaperushim, ya, asher mi Yerusalem. Nah, kata yang diterjemahkan dengan ahli Taurat itu sebenarnya adalah sofrim, ya, yang dimana kata sofrim itu berasal dari kata safar ini, hikam. Berarti seorang ahli Taurat itu adalah seorang penghitung, ya. Penghitung apa? Penghitung aksara Ibrani yang ada di Alkitab. Jadi seorang ahli Alkitab, ahli Taurat itu adalah mereka juga para penyalin kitab suci, dan mereka tidak hanya menyalin secara salinan saja, mereka harus menghitung jumlah hurufnya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itulah sebabnya mereka disebut hasoverim, para penghitung. Penghitung apa? Penghitung abjad dalam kitab suci mereka, ya. Nah, sekarang ada pattern yang lain, yaitu safik taf, ya. Nah, misalnya taf ini itu membentuk nomina, ya. Misalnya ini, ya, takmul artinya benefit, ya. Ada juga awalan taf, ya. Tamrur artinya bitterness. Nah, ini adalah bentuk miskalim yang lain supaya kita memahami bahwa ada awalan atau prefix taf itu yang menjadi bentuk dari kata benda dalam bahasa Ibrani. Nah, awalan taf itu ada juga dalam kata misalnya taktul dari kata katal, ya. Kemudian ada awalan taf, taktul, murder, ya. Kemudian ada nun khetnen, ya, dari itu naham, ya. Nah, itu diberi awalan taf, ya, tanhum, ya. Tanhum itu artinya kesedihan, grief, ya. Nah, kemudian ada memreskov, ya, diberi awalan taf, ya, menjadi tamruk, ya. Nah, ini artinya kosmetik atau parfum, ya.
Dan kita sudah tahu ya, ada prefiks mem itu membentuk suatu nomina. Nah, nominanya jantan atau betina. Nah, apabila nominanya betina ya atau feminin ya, misalnya di sini mispahah ya, berarti ini adalah nomina feminin ya. Nah, nama-nama dalam Alkitab misalnya Sarah ya, ada kamatse, pasti merujuk pada perempuan ya. Ada nama Rifka, ada kamatse, pasti merujuk pada perempuan. Nah, kemudian ada nama Deborah, nama Deborah ya, ada kamatse, itu juga merujuk kepada nomina feminin ya. Jadi ada awalan mem, ada akhiran he, itu merujuk kepada nomina-nomina bentuk perempuan ya. Misalnya di sini ada awalan taf ya, ada akhiran kamatse ya, ada akhiran kamatse, berarti dia merujuk pada gender perempuan ya. Tarela ya, poison ya. Mispahah, family ya. Kemudian ini kamatse pastilah merujuk kepada gender feminin dari bahasa Ibrani ya. Kita makin mantapkan lagi ya, ada mispat ya, karena tidak ada kamatse maka dia adalah gender laki-laki. Ada taf era, ada akhiran ah di sini, kamatse pasti dia gender perempuan. Nah, ada mif'ala, ada akhiran kamatse ya, gender perempuan. Kemudian ada tasbet. Nah, ini pastilah gender laki-laki karena tidak memiliki akhiran atau sufiks. Nah, sekarang kita belajar mengenai kata Yerusalem. Ya, Yerusalem itu terdiri dari dua kata. Dia berasal dari kata shalom ya, dan kata yarah. Nah, yarah itu mengajar, shalom itu kedamaian. Jadi Yerusalem adalah kata yang bermakna mengajar kedamaian. Dari kata yarah terbentuk kata Torah ya, terbentuk kata more itu adalah guru ya. Terbentuk kata mora ya, kamatse ya, itu merujuk pada guru perempuan seperti saya, mora ya, mora. Apabila gurunya laki-laki, more. Nah, shalom itu juga membentuk berbagai macam kata-kata ya. Shalom memberi kedamaian, shalom kedamaian ya. Shabbat shalom, ada ungkapan shabbat shalom yang diungkapkan pada setiap hari Sabat ya. Maslomha, apa kabarmu ya, apakah engkau baik ya, ya. Maslomek itu untuk perempuan, apabila yang kita sapa adalah perempuan, apakah engkau baik ya, ya. Shelomo, nama Raja Salomo ya. Shar Shalom itu adalah gelar bagi Yesus Kristus, Shar Shalom. Nah, kemudian ada Nislam, ini adalah perkataan Yesus Kristus di kayu salib yang diucapkan sebagai tanda kemenangannya, dan itu dalam bahasa Yunani dituliskan dengan tetelestai. Tetelestai ini adalah Nislam yang berasal dari sores Shalom ya. Baik, di sini kita sudah memahami bersama ya, dan selanjutnya kita akan belajar bersama mengenai kosakata unit 8 ya. Vocab jangan lupa ya untuk menjadi tabungan kosakata supaya kita semakin banyak mengerti kata-kata dalam bahasa Ibrani. Selamat belajar. Shalom.